Kembali bersama kami di program Suara Jakarta. Baik Pak Refli, jika memang masih ada hal-hal dalam hal penegakan hukum yang memang dianggap tidak membaik begitu dalam 5 tahun ini, menurut Pak Refli itu faktor-faktor paling utamanya apa yang menyebabkan hal tersebut? Dan apakah ini mungkin bisa dicegah di periode yang kedua ini? Kalau kita katakan tidak membaik, kita harus objektif, barangkali harus ada ukuran yang jelas dulu ya. Tetapi yang saya sebutkan tadi adalah kegelisahan dan komplain-komplain saya berdasarkan fakta yang ada ya. Karena itu menurut saya, karena ekspektasi saya tinggi yang 80 nilai ke atas itu ya, passing grade-nya, maka ke depan Pak Jokowi harus betul-betul memastikan ya, sektor penegakan hukum, sektor hukum itu memilih betul-betul orang yang kredibel. Ya kan? Saya selalu membayangkan begini, Pak Jokowi itu kan punya dua kaki yang kuatnya minta ampun. Satu Polri ya, karena dia bisa pilih Kapolri, satunya Jaksa Agung. Dan kita tahu bahwa yang namanya kepolisian dan kejaksaan ini kan punya kaki di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. KPK nggak ada apa-apanya sebenarnya dibandingkan itu. Kalau dua itu saja dia fungsikan dan dia bersihkan birokrasinya, dia efisienkan, dia efektifkan, maka powerful sekali penegakan hukum itu. Nah sekarang pertanyaannya, saya kadang-kadang begini, bisa nggak dia misalnya, kalau Kapolri kan lebih sifatnya karir ya, jadi stok Kapolri itu adalah stok internal terus pasti kan, tapi kan juga harus diberikan mandat untuk katakanlah melakukan reformasi di lingkungannya. Nah tetapi Jaksa Agung ini kan sosok yang bisa dipilih dari manapun kan begitu. Harusnya ya jangan dicari sosok yang menurut saya ada masalahnya. Misalnya kemarin kan dituduh bahwa Jaksa Agung justru menjadi alatnya partai politik tertentu ya kan. Nah, harusnya Pak Jokowi harus bisa mengandalkan dua ujung tombak ini dan sinergikan dengan KPK, jangan dibenturkan. Kesan saya kok malah kejaksaan dan kepolisian alergi sama KPK. Demikian pula sebaliknya, alergi dengan kepolisian dan kejaksaan. Kalau tidak ada sinergisitas pemberantasan korupsi misalnya, nggak jalan Republik ini. Cuma sinergitas pemberantasan korupsi itu bukan meniadakan atau saling melindungi. Ini kan kesannya kan sinergitas itu adalah tidak saling cawe-cawe begitu ya? Tidak saling cawe-cawe, nggak begitu. Karena sebenarnya kalau misalnya kita punya kepolisian yang efektif, efisien dalam memberantas korupsi, maksudnya bersih, di dalam dirinya juga bersih. Kejaksaan juga begitu, KPK juga begitu. Lama-lama KPK nggak perlu lagi, kan bubar saja KPK. Karena itu ad hoc ya sifatnya. Karena kan KPK kan diadakan ketika kepolisian dan kejaksaan dianggap belum efektif dan belum efisien. Itu bahasa halusnya, bahasa kasarnya kan sebenarnya kan dianggap institusi masih bermasalah, setengah kasar. Lebih bermasalah lagi dianggap institusi yang masih korup kan begitu. Nah, tetapi menurut saya Pak Jokowi sebagai presiden tidak menekankan di sana. Misalnya ketika dia memanggil calon Kapolri dan calon Jaksa Agung, jewer aja telinganya misalnya ya, ini dalam bahasa yang kiasan. Pak Jaksa Agung, saya mengangkat Bapak atau mengangkat Ibu sebagai Jaksa Agung. 1 tahun ke depan saya ingin Bapak bersihkan lingkungan kejaksaan. Tapi terus terang, saya pernah punya pengalaman ngomong langsung di depan Pak Jokowi mengenai yang namanya legal amnesty. Begini, legal amnesty itu, saya ingin kita cut off dengan masa lalu. Kalau kita tidak cut off dengan masa lalu, maka susah kita mencari penegak hukum yang kredibel. Karena dibayang-bayangi terus begitu ya, dengan kita kasus-kasus frankly yang ada. speaking ya, kalau dicek harta kekayaan para penegak hukum ini kan nggak masuk akal semua, mayoritas banyak yang nggak masuk. Ya udahlah kita buka-bukaan misalnya. Nah, dari yang tidak masuk akal kan susah menjelaskan dari mana sumbernya. Karena itu menurut saya ya barangkali sudah harus ada tindakan radikal. Ya sudah legal amnesty. Yang penting dibikin sistem anti korupsinya. Yaitu setelah ada cut off, mereka harus melaporkan harta kekayaan. Nanti kan orang bengong. Wah, ternyata harta kekayaan seorang kopral misalnya kok bisa triliunan misalnya kan, karena ternyata menjadi backing penyelundupan apa dan lain sebagainya. Tapi sudahlah kita putihkan semua. Tapi nanti kalau dia misalnya setelah melaporkan harta kekayaan yang sesungguhnya ada penambahan harta kekayaan yang di luar di luar nalar ya, illicit enrichment, maka rampas oleh negara.
Jadi buat undang-undang pembuktian terbalik. Jadi jangan negara suruh menggugat. Kalau negara suruh menggugat, habis uangnya untuk para lawyer dan lain sebagainya. Ambil dulu untuk negara, lalu kalau dia tidak setuju, silakan dia buktikan bahwa harta itu adalah harta yang halal. Tapi setelah cut off, kalau belum cut off seperti sekarang ini, susah kita. Bagaimana kita nyuruh nyapu, sementara tukang sapunya sendiri, sapunya kotor, sapunya begitu juga kotor. Oke, gitu. baik. Sosok Jaksa Agung tadi Pak Refli mengatakan ya harusnya bisa dari tadi ya harus bersih begitu. Nah, ini artinya juga enggak, saya tidak mengatakan bahwa Jaksa Agung sekarang kotor. Tapi maksud saya persepsi orang dia bermasalah karena terlalu punya pretensi, punya kecenderungan dengan partai politik tertentu. Oke, berarti sosok baru apa nih yang diidamkan oleh tadi? Kalau dari Komnas HAM kan juga harus bekerja dengan Jaksa Agung begitu ya? Ada ada hubungannya begitu dalam sisi pekerjaannya. Ya. Menurut Pak Taufan? Iya, kita sebetulnya tidak dalam kasus pelanggaran HAM berat ya, tidak hanya beliau. Sebab justru waktu kita rakor terbatas itu, yang mengusulkan supaya Wamen Nawasyor itu Jaksa Agung. Itu saya sampaikan Pak Presiden, ini bukan Komnas HAM loh usul, justru Jaksa Agung. Tapi tadi saya katakan, di tangan Menko-nya itu bisa berputar semua, jadi nggak jelas gitu. Apa yang tadi sudah ada satu jalan keluar yang ditawarkan gitu. Daripada kita misalnya masuk kasus pelanggaran HAM berat, kasus 65, ini kan lebih kompleks. Iya, ada pertentangan ideologis lagi gitu. Yang Komnas capek lah itu di serbu sana serbu sini. Nah, sekarang ini Wamen Nawasyor sekaligus ini memberikan keyakinan kepada saudara-saudara kita di Papua bahwa memang ada keseriusan dalam penegakan hak asasi manusia misalnya. Tapi tadi itu ini nggak jelas koordinasinya. Tiba-tiba sudah putus di sini nggak lagi. Putar lagi, ganti lagi gagasan baru yang itu sama sekali di luar konteks. Misalnya seperti saya katakan, tiba-tiba muncul dengan gagasan tim gabungan terpadu. Namanya udah aneh, gabungan terpadu lagi kan gitu. Sebelumnya ada DKN. Ini apaan ini gitu? Kan nggak bisa. Padahal undang-undang bunyinya begini, ke pengadilan atau kita membentuk KKR. KKR harus dibentuk dengan undang-undang. Dulu pernah ada KKR tapi dibatalkan MK. Itu tidak menutup peluang bagi presiden, apakah dengan undang-undang baru atau perpu misalnya, dia keluarkan KKR. Di Papua sangat ditunggu. Berarti tadi itu sosok-sosoknya nih Pak Indri, nanti Pak Indri bisa menanggapi mengenai hal ini, tapi kita harus break lagi, tetaplah bersama kami pemirsa.